Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nurlaili Rosida Eskom, Guru Produktif TKJ SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Materi pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Materi kali ini tentang NAT, prinsip kerja NAT, NAT statik, NAT dinamik, part, konfigurasi NAT. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. NAT Network Address Translation pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya NAT ini, setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Kita tahu bahwa alamat IP publik di dunia ini sudah semakin menipis, sehingga penggunaan dari NAT ini dirasa sangatlah efisien dan efektif, terutama dalam alokasi alamat IP. Kelebihan Network Address Translation. Sebuah sistem tentunya akan memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dengan memahami kelebihan dan kelemahan dan sistem tersebut, kita bisa tahu kenapa kita harus menggunakan atau tidak menggunakannya. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan menggunakan NAT pada jaringan. Kelebihannya yaitu dengan adanya NAT dapat mengurangi duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kelemahan NAT adalah NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Fungsi NAT. Setelah mengenal pengertian dari variasi NAT yang ada, lalu sebenarnya apakah fungsi NAT ini? Paling tidak ada beberapa fungsi NAT, yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Cara kerja NAT. Cara kerja NAT, lihat, kita perhatikan dulu gambar yang ada ini. Apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini tentang NAT? Perhatikan ya. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server.
Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. NAT menerima respon dari server lalu melanjutkan dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Ada 3 jenis NAT, yaitu NAT. Static NAT adalah salah satu jenis dari NAT yang hanya bisa menerjemahkan satu IP privat ke IP public, one-to-one mapping. Contohnya, jika ada 2 PC dari jaringan lokal ingin terhubung ke internet, tetapi kita hanya punya satu IP public, maka hanya salah satu PC yang bisa terhubung ke internet. Dynamic NAT adalah jenis NAT ini menerjemahkan alamat IP privat ke IP publik, tetapi harus dengan jumlah IP yang sama. Misalnya, kita punya 3 PC dari jaringan lokal, maka untuk menghubungkan ketiga PC ke internet haruslah kita memiliki 3 IP publik juga. Dynamic NAT with overload NAT, yaitu jenis ini bisa menerjemahkan beberapa IP privat hanya dengan satu IP publik. Contohnya, kita punya satu IP publik dan punya 20 PC di jaringan lokal. Maka dengan NAT jenis ini kita bisa menghubungkan semua PC tersebut ke internet. Port Address Translation atau PAT. Port Address Translation atau PAT adalah suatu fitur dari sebuah jaringan perangkat yang menerjemahkan TCP atau UDP komunikasi yang dibuat antara host di jaringan pribadi dan host pada jaringan publik. Hal ini memungkinkan sebuah masyarakat tunggal alamat IP untuk digunakan oleh banyak host pada jaringan pribadi, yang biasanya Local Area Network atau LAN. Perangkat PAT transparan memodifikasi IP paket saat mereka melewatinya. Memodifikasi membuat semua paket yang mengirim ke jaringan publik dari beberapa host di jaringan pribadi tampaknya berasal dari satu host pada perangkat PAT jaringan publik. Hubungan antara NAT dan PAT. PAT adalah himpunan dari NAT dan erat terkait dengan konsep Network Address Translation. Dalam PAT pada umumnya hanya satu alamat IP publik yang terbuka dan menghubungkan beberapa host swasta melalui alamat terkena. Masuk paket dari jaringan publik diarahkan ke tujuan mereka di jaringan pribadi dengan mengacu pada meja yang diselenggarakan dalam perangkat PAT yang melacak pasangan pelabuhan umum dan swasta. Dalam PAT, baik pengiriman pribadi IP dan nomor port yang diubah, perangkat PAT memilih nomor port yang akan dilihat oleh host di jaringan publik. Dengan cara ini, PAT beroperasi pada lapisan 3 dan lapisan 4 dari model OSI, sedangkan NAT dasar hanya beroperasi pada lapisan 3. Operasi NAT. Operasi PAT biasanya host transparan menyadari benar alamat IP dan port TCP dan UDP pada host eksternal. Biasanya
Perangkat PAD untuk host internal biasanya perangkat PAD dapat berfungsi sebagai gateway default untuk host internal. Namun, tuan rumah eksternal hanya menyadari alamat IP publik untuk perangkat PAD dan port tertentu yang sedang digunakan untuk berkomunikasi atas nama host internal tertentu. Kekurangan dan kelebihan PAD. PAD memungkinkan host beberapa internal untuk berbagi alamat IP eksternal tunggal. Kekurangan PAD. Skalabilitas. Banyak host di jaringan swasta membuat banyak koneksi ke jaringan publik karena hanya ada sejumlah port yang tersedia. Perangkat PAD akhirnya mungkin tidak cukup ruang dalam tabel penerjemahan. Walau ada ribuan port yang tersedia dan mereka daur ulang dengan cepat, beberapa jaringan komunikasi mengkonsumsi beberapa port hampir bersamaan dalam transaksi logis tunggal. Cukup besar LAN yang sering mempertahankan jenis lalu lintas secara berskala bisa mengkonsumsi semua port yang tersedia. Kompleksibilitas firewall. Karena alamat di dalam semua disamarkan di belakang satu alamat yang dapat diakses publik, adalah mustahil untuk mesin di luar untuk memulai sambungan ke dalam mesin tertentu tanpa konfigurasi khusus pada firewall untuk koneksi ke depan ke port tertentu. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada aplikasi seperti VoIP, video conference, dan lainnya. Alasan menggunakan NAT: menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, mengurangi terjadinya duplikasi IP address pada jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali pada saat jaringan berubah, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet. Perbedaan NAT statik dan NAT dinamik. Perbedaan NAT statik dan NAT dinamik ini ada pada cara pemberian IP publik kepada komputer di jaringan IP privat yang terhubung ke internet. Perbedaan NAT statik dan dinamik ini memiliki keunggulan dan kerugian masing-masing. NAT statik memudahkan kita mengakses IP komputer di jaringan lokal jika kita berada di kota lain. Sementara kerugiannya, NAT statik kita lebih rentan diserang oleh hacker. NAT dinamik, komputer di jaringan lokal terlindungi lebih baik karena IP publik yang digunakan berubah-ubah sesuai dengan pemberian IP publik oleh perangkat internet gateway. NAT dinamis, IP publik yang digunakan berubah-ubah sesuai dengan pemberian IP publik oleh perangkat internet gateway. PAD, Port Address Translation. Mekanisme lain dalam NAT adalah Port Address Translation atau PAD. PAD justru menggunakan single IP publik saja. Caranya adalah dengan mentranslasi permintaan koneksi TCP dan UDP ke nomor port lain. Router membuat tabel yang berisi port mapping setiap perangkat, sehingga saat ada data yang masuk ke internet, router akan meneruskan
ke komputer klien berdasarkan dari port mapping yang ia miliki. Konfigurasi NAT. Nah, untuk konfigurasi NAT ini kalian bisa coba dengan Cisco Packet Tracer yang ada waktu itu pernah Ibu suruh kalian download aplikasinya. Jadi kalian coba, ini Ibu berikan langkah-langkahnya. Untuk konfigurasi NAT, pertama kali yang kita lakukan adalah membuat topologi. Dan kali ini coba konfigurasi dengan menggunakan topologi yang berbeda dan bisa dilihat di sini IP, PC, server, dan setiap interface yang terhubung dengan router. Switch tidak menggunakan IP ya, tapi tidak perlu dikonfig. Intinya, dari setiap konfigurasi yang akan kita jalankan, semua sesuai dengan topologi di bawah ini. Jadi kalian lihat, kalian melakukan kita pakai Cisco Packet Tracer dengan topologi seperti yang Ibu gambarkan. Setelah itu kita menyeting IP. Setelah kita buat topologinya, kita akan lanjut dengan mengatur IP address secara statik atau manual, baik itu PC, server maupun interface setiap router. Yang terlihat di gambar ini adalah konfigurasi IP address pada PC 0. Selanjutnya, konfigurasi IP address pada PC 1. Jika kita telah menentukan IP berapa yang akan kita gunakan untuk interface router 0 yang terhubung oleh switch dan di mana switch ini terhubung langsung oleh PC 1. Contoh topologi di atas 11.11.11.1. Maka kita tetapkan IP address PC 1 ini 11.11.11.3. Bedakan dengan IP PC 0. Selanjutnya konfigurasi IP address server. Jika kita telah menentukan IP berapa yang akan kita gunakan untuk interface router 2 yang terhubung langsung oleh server. Contoh topologi di atas 13.13.13.1. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address di interface di setiap router yang terhubung dengan router 0. Pertama, kita akan masuk ke dalam interface yang ingin kita konfigurasi IP-nya. Setelah masuk, kita ketikkan IP address-nya seperti ini. IP add, IP address-nya, terus subnet-nya, lalu kita ketikkan perintah no shoot supaya interface yang kita atur aktif. Dilihat dari topologi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita akan mengkonfigurasi dua interface. Contoh seperti gambar di bawah ini, kalian bisa lihat apa yang akan kalian ketikkan. Oke, selanjutnya konfigurasi IP address pada router 1. Pertama, kita akan masuk ke dalam interface yang ingin kita konfigurasi IP-nya. Setelah masuk, kita ketikkan IP address-nya seperti sebelumnya. Oke, paham ya? Lanjut. Selesai mengatur IP address-nya, kita akan lanjut dengan konfigurasi routing, di mana ini bertujuan supaya router kita bisa saling terhubung, dan kita akan konfigurasi routing default yang juga memiliki tujuan untuk menghubungkan router ke semua tujuan dengan menuliskan IP route. Network kita gunakan default yaitu 0.0.0. Network juga gunakan defaultnya yaitu 0.0.0.0 untuk gateway-nya. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, langkah-langkah selanjutnya bisa kalian lihat di slide-slide Ibu selanjutnya.
Untuk langkah ini adalah bisa kalian ulang. Selanjutnya adalah pengaturan static NAT, di mana ini adalah pengaturan pokok yang kita bahas. Keterangan: IP NAT berfungsi untuk konfigurasi NAT. Inside berfungsi untuk menerjemahkan IP yang berada pada inside network menjadi IP yang berada pada outside network. Source adalah sumber atau IP address yang diterjemahkan. Static adalah sintak yang digunakan untuk konfigurasi static NAT. Nah, kalian bisa perhatikan pada video ibu ini langkah-langkah selanjutnya. Oke, paham ya? Karena kelas 2 sudah kalian lakukan, pernah kalian lakukan. Sekian materi ibu kali ini, jadi tolong hasilnya nanti divideokan lalu dikirim ke ibu. Oke, paham? Semoga ilmu yang hari ini bisa bermanfaat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.